Soal 66. Di sebuah kota di negara Konoha, terdapat perdebatan yang sengit antara pemerintah daerah dan kelompok masyarakat tentang kebijakan penggunaan lahan untuk pembangunan infrastruktur baru. Masyarakat menginginkan agar lahan tersebut tetap digunakan untuk ruang terbuka hijau. Sementara, pemerintah berpendapat bahwa pembangunan infrastruktur diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks UUD 1945, langkah apa yang seharusnya diambil oleh pemerintah daerah untuk menyelesaikan konflik ini dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat? Yang A. Mengadakan forum dialog antara pemerintah dan masyarakat untuk membahas keuntungan dan kerugian dari setiap pilihan, dengan melibatkan ahli lingkungan untuk memberikan penilaian yang objektif tentang dampak pembangunan tersebut. Nah, ini positif ya teman-teman yang A. Kalau yang B, melanjutkan pembangunan karena pemerintah memiliki wewenang untuk mengambil keputusan yang dianggap terbaik demi kepentingan umum. Memang benar, pemerintah itu punya wewenang untuk mengambil keputusan, tapi melanjutkan pembangunan ya tanpa melibatkan masyarakat berarti tidak mempertimbangkan aspirasi masyarakat dong. Berarti yang B jawabannya bukan. Kalau yang C, menunda keputusan hingga pemilihan umum berikutnya untuk memberikan kesempatan bagi calon pemimpin baru yang mungkin lebih mendengarkan aspirasi masyarakat. Wah, ini kelamaan nih, wasting time ya. Jadi tidak mau bertanggung jawab dia semasa di posisi dia saat itu. Jadi ingin dia lepas tangan gitu ya. Kemudian yang D, mengusulkan revisi peraturan daerah yang memungkinkan penambahan ruang terbuka hijau di wilayah lain sebagai kompromi. Jadi bagus nih teman-teman. Di wilayah lain sebagai kompromi ya. Sehingga lahan yang ada tetap digunakan untuk pembangunan sambil menjaga kebutuhan lingkungan hidup. Ini positif. Yang E, membentuk tim investigasi independen untuk mengevaluasi urgensi, penting gak sih ya pembangunan infrastruktur dan dampaknya terhadap masyarakat serta lingkungan sebelum mengambil keputusan lebih lanjut. Ini positif nih, HOTS. Jadi yang A, D, dan E, menurut teman-teman yang mana nih? Jadi tadi kita sudah dapat ya, kata kuncinya adalah aspirasi masyarakat. Berarti apa? Ada mufakat, ada musyawarah gitu ya, ada saling temu antara pemerintah dengan masyarakat. Dari A, D, dan E, itu yang E membentuk tim investigasi ya. Kalau yang D lebih kepada mengusulkan revisi peraturan. Kalau yang A itu ada forum dialog ya antara pemerintah dengan masyarakat. Berarti ada apa di sini? Aspirasi masyarakat. Jadi jawabannya adalah yang A. Kenapa hal ini penting, teman-teman? Ya, karena menyelenggarakan forum dialog itu adalah langkah terbaik dalam konteks partisipasi masyarakat. Masyarakat dilibatkan. Dalam hal ini, itu menunjukkan bahwa pemerintah mendengarkan suara rakyat, ya, melibatkan ahli untuk dapat memberikan perspektif, ya, point of view, POV. Jadi sudut pandang yang berbeda secara objektif dari si ahli tadi untuk membantu pengambilan keputusan yang seimbang. Jadi di sini ada pemerintah, ada masyarakat, plus ada ahli, ya, expert tentang infrastruktur, tentang pembangunan dan juga sustainability, keberlanjutannya. Jadi untuk mempertimbangkan aspirasi rakyat harus ada musyawarah, mufakat, harus ada forum. Jawabannya A. Soal 67. Seorang warga negara asing dari Wakanda yang sudah lama tinggal di Indonesia mengajukan permohonan untuk memperoleh hak kepemilikan tanah. Berdasarkan UUD 1945, hak kepemilikan tanah hanya diberikan kepada warga negara Indonesia. Namun, warga negara asing dari Wakanda tersebut berpendapat bahwa ia berkontribusi besar terhadap pembangunan ekonomi daerah setempat. Sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK), bagaimana kamu akan memutuskan kasus ini?
Yang A, menolak permohonan karena hak kepemilikan tanah hanya untuk WNI. Positif. B, menerima permohonan dengan syarat tertentu. Ini syarat tertentunya apa nih? Kita nggak tahu ya, berarti no. C, memberikan hak sementara hingga ada keputusan lebih lanjut dari pemerintah. Untuk apa? Karena peraturannya sudah ada di UUD 1945. D, menyetujui permohonan karena kontribusinya bagi ekonomi daerah. Bisa jadi positif kan gitu ya. Nah, kemudian yang E, meminta warga tersebut untuk menjadi WNI terlebih dahulu. Nah, bisa jadi. Kan begitu ya teman-teman ya. Membingungkan jadinya. Kalau A, menolak permohonan karena tanah itu hanya buat WNI. D, menyetujui karena udah banyak nih ya dampaknya kepada perekonomian, membantu masyarakat ya, membantu lingkungan. Yang E, meminta warga tersebut dari Wakanda menjadi WNI dulu kan gitu ya. Siapa tahu lumayan nih jadi WNI, dia bisa invest lebih lanjut. Nah, di sini teman-teman kita lihat nih kata kuncinya mana. Berdasarkan UUD 1945, hak kepemilikan tanah hanya diberikan kepada warga negara Indonesia. Ya, berarti di sini apa? Warga negara asing gak berhak punya tanah secara penuh di Indonesia. Meskipun mereka telah banyak berkontribusi secara ekonomi sosial atau budaya, secara lingkungan gitu ya. Itu gak berpengaruh. Jadi secara konstitusi harus WNI ya, yang bisa memiliki hak kepemilikan tanah gitu ya. Jawabannya adalah yang A. Meminta warga tersebut untuk menjadi WNI bisa jadi, tapi di sini kan kasusnya adalah mana yang lebih positif, ditolak kan gitu ya. Nah, nanti kalau masalah jadi WNI dulu, nah itu masalah belakangan. Yang penting di sini ditolak terlebih dahulu teman-teman. Jawabannya A. Soal 68. Pemerintah daerah berencana untuk mengimplementasikan program pendidikan baru yang berfokus pada teknologi dan inovasi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah tersebut. Namun, ada beberapa pendapat yang beragam mengenai implementasi program tersebut. Berdasarkan UUD 1945 dan prinsip-prinsip pendidikan yang baik, langkah mana yang paling tepat untuk memastikan keberhasilan program pendidikan baru ini? Jadi sini kata kunci adalah fokus kepada ya program pendidikan baru yang fokusnya teknologi dan inovasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, mana nih langkah yang paling konkret teman-teman? Apakah yang A, menyusun kurikulum yang mengintegrasikan teknologi, menggabungkan teknologi dengan metode pembelajaran tradisional, sehingga siswa dapat belajar dengan cara yang lebih efektif dan menyenangkan? Jawabannya itu positif ya berarti ya, yang A. Yang B, mengadakan pelatihan untuk guru dan tenaga pendidik tentang penggunaan teknologi dalam pembelajaran, sehingga mereka, para guru tadi dan tenaga pendidik, siap mengimplementasikan, menerapkan kurikulum baru secara maksimal. Ini juga positif teman-teman ya. Yang C, melakukan evaluasi berkala terhadap program pendidikan yang diimplementasikan agar dapat dilakukan perbaikan dan penyesuaian adaptasi sehingga sesuai dengan kebutuhan siswa dan perkembangan zaman. Lagi-lagi ini positif teman-teman, kita keep. Yang D, mengajak masyarakat dan orang tua untuk terlibat dalam proses pendidikan. Wah, ini melibatkan masyarakat dan orang tua sehingga mereka dapat memberikan dukungan dan masukan yang konstruktif, yang benar-benar daging gitu ya, berfaedah ya, yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak mereka terhadap program yang dijalankan. Wah, ini benar-benar positif juga teman-teman ya. A, B, C, dan D. Apakah yang E juga? E, menyediakan fasilitas teknologi dan sumber daya pendidikan yang memadai di setiap sekolah agar siswa memiliki akses yang cukup untuk belajar dan berinovasi. Wow, yang D kasih fasilitas ya, komputer, laptop ya,
TV, proyektor, dan yang lain-lainnya nih, agar punya akses untuk belajar dan berinovasi. Ini semuanya teman-teman positif, jadi nggak ada yang kita coret nih, nggak ada yang salah. Jadi buat teman-teman yang mana nih? Di sini ada program pendidikan baru, teknologi, inovasi, terus kemudian apa lagi nih? Kata kuncinya, implementasi program. Manakah langkah yang paling tepat menurut teman-teman, yang mana? A, B, C, D, atau E? Ya, di sini teman-teman kata kuncinya lagi apa? Berencana. Di sini jawabannya yang paling mendekati ya adalah melakukan evaluasi berkala. Ya, kenapa di sini yang paling tepat? Karena evaluasi ini paling penting. Kenapa paling penting? Karena memastikan bahwa program yang lagi berjalan ya saat ini di sekolah tersebut, di daerah tersebut, itu tuh sesuai dengan kebutuhan siswanya. Jadi evaluasinya seperti apa contohnya, Bang? Contohnya bisa secara survei. Disuruh ngisi misalnya siswanya, atau lebih enaknya langsung datang nih ke sekolah-sekolah di daerahnya, langsung kita tanya nih kepada siswa-siswanya, ya gimana sekarang kalian belajarnya, metodenya sudah baguskah, apa yang kalian butuhkan lagi dari metode pengajarannya, kemudian kalian butuh fasilitas kah, teknologi kah seperti yang di pilihan E. Nah kan gitu, kalau butuh, oke, fasilitas apa aja yang mereka butuhkan, ya teknologi apa lagi yang mereka butuhkan. Nah kemudian kalau mereka juga butuh inovasi, mereka butuh apa? Butuh informasinya kah, inspirasinya kah, butuh tenaga pendidik atau gurunya kah, atau kita datangkan dari pihak luar ya untuk datang ke sekolah-sekolah yang ada di daerah itu biar mereka kasih informasi, kasih inspirasi ya biar bisa berinovasi. Nah dengan adanya evaluasi ini juga itu nanti akan mendatangkan yang namanya apa? Peluang. Ya, peluang, opportunity. Opportunity itu apa? Perbaikan, ya, dan juga penyesuaian sesuai dengan kebutuhan siswa dan perkembangan zamannya. Karena ini masih rencana, jadi harus dilakukan evaluasi dulu, teman-teman. Ya, setelah dilakukan evaluasi barulah nanti bisa bergerak. Ya, bergerak mau ngapain, Bang? Kita susun kurikulum sesuai dengan yang dibutuhkan oleh siswanya, yang dibutuhkan oleh gurunya juga. Setelah itu apa lagi? Bisa diadakan pelatihan. Setelah dievaluasi apa lagi? Ya teman-teman, bisa diajak masyarakat dan orang tua, yuk kita awasi gitu ya implementasi dari program ini. Terus kemudian apa lagi? Kita bisa beli fasilitas teknologi. Jadi nggak sembarang kita membeli peralatan teknologi tadi, karena biayanya juga mahal kan gitu ya. Dan juga mau berapa banyak, jadi tidak wasting money untuk membeli aset-aset di sekolah tersebut. Jadi yang paling utama adalah lakukan evaluasi berkala. Jawabannya C. Soal 69. Dalam konteks penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam UUD 1945, pemerintah daerah berupaya untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan melalui beberapa inisiatif baru yang bertujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Transparan, terbuka, akuntabilitas. Dia bertanggung jawab ya, sesuai dengan apa yang digunakan, kemudian apa yang benar-benar realisasi di lapangan. Namun, ada beberapa pendekatan yang dapat diambil untuk mencapai tujuan ini. Manakah langkah yang paling tepat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan anggaran daerah? Opsi yang A, menyediakan akses informasi yang transparan mengenai alokasi, ya kemana aja, ya alokasi itu rincian yang mana-mana aja, pos-posnya, dan penggunaan anggaran daerah melalui platform digital. Bagus. Kenapa? Agar masyarakat dapat mengawasi dan memberikan umpan balik secara langsung. Ini positif. B. Membentuk tim khusus yang terdiri dari anggota masyarakat, pejabat pemerintah, dan akademisi untuk merumuskan kebijakan anggaran,
sehingga dapat menghasilkan keputusan yang lebih komprehensif dan mewakili semua kepentingan. Ya, membentuk tim khusus berarti bisa melibatkan masyarakat juga, positif. C. Melibatkan media massa dalam proses sosialisasi anggaran daerah, sehingga informasi terkait penggunaan anggaran dapat disampaikan secara luas kepada masyarakat. Ini tidak ya, karena kita mengajak masyarakat, bukan media massa, walaupun ujung-ujungnya kepada masyarakat. D. Mengadakan forum publik secara rutin, di mana masyarakat dapat memberikan masukan dan saran terkait rencana penggunaan anggaran, sehingga semua pihak merasa terlibat dalam proses pengambilan keputusan, positif. Yang E. Menetapkan aturan yang mengharuskan pemerintah daerah untuk memberikan laporan keuangan secara berkala kepada masyarakat, sehingga akuntabilitas pengelolaan anggaran dapat terjaga. Ini juga tidak. Kenapa menetapkan anggaran mengharuskan pemerintah daerah tidak termasuk? Karena yang ditekankan sini pemerintahnya, bukan masyarakatnya. Oke teman-teman. Kemudian yang A, B, atau C. Sekali lagi teman-teman, kata kuncinya adalah partisipasi dari masyarakat. Nah, partisipasi dari masyarakat, kata kuncinya adalah musyawarah. Jadi harus diadakan forum publik. Kenapa forum publik? Karena dia dengan cara ini masyarakat dapat langsung ya memberikan masukan, feedback dan saran kepada penggunaan anggaran. Kenapa? Jadi ini menciptakan ruang bagi dialog yang konstruktif. Jadi ada dialog ya, ada umpan baliknya. Jadi tidak satu arah tapi dua arah. Jadi ada diskusinya teman-teman. Jadi mengambil mufakat mana yang terbaik nih untuk penggunaan anggarannya. Sehingga di sini masyarakat merasa terlibat dalam mengambil keputusan. Jadi maksudnya apa di sini? Suara dari masyarakat itu didengar oleh pemerintah dalam pengambilan keputusan. Nah, itu jadi didengar. Jadi itulah inti dari partisipasi masyarakat. Jawabannya adalah yang D. Soal 70. Seorang gubernur memutuskan untuk mengeluarkan kebijakan yang sangat kontroversial, ya, yang sangat bertentangan, yakni melakukan pembatasan hak. Di sini ada pembatasan hak untuk berkumpul dan berunjuk rasa di wilayahnya dengan alasan menjaga ketertiban umum. Banyak kelompok masyarakat yang merasa dirugikan oleh kebijakan ini dan memutuskan untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Ya, bisa. Dengan dasar bahwa kebijakan tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Dalam sidang Mahkamah Konstitusi, pihak pemerintah daerah berargumen bahwa kebijakan tersebut diperlukan demi keamanan wilayah. Berdasarkan UUD 1945 dan hak-hak warga negara yang diatur di dalamnya, bagaimana MK seharusnya menilai kasus ini? Yang A, MK harus membenarkan kebijakan gubernur karena menjaga ketertiban dan keamanan wilayah, karena prioritas tertinggi yang bisa menjustifikasi, yang bisa memberikan benar atau tidaknya ya pembatasan hak-hak warga negara. Yang B, MK harus menyatakan bahwa kebijakan tersebut dapat diterapkan secara selektif, ya, dipilih hanya di wilayah-wilayah yang memang benar-benar rawan konflik, tetapi harus tetap menghormati hak-hak dasar warga negara di wilayah lain. C. MK harus membatalkan kebijakan tersebut jika terbukti bahwa kebijakan itu melanggar HAM, hak asasi manusia, yang dijamin oleh UUD 1945, khususnya hak untuk berkumpul, berserikat, dan mengemukakan pendapat secara damai. Yang D. MK bisa memutuskan bahwa kebijakan tersebut hanya sah jika ada bukti nyata bahwa kebebasan berunjuk rasa secara langsung mengancam stabilitas dan keamanan nasional di wilayah tersebut, dan pembatasan dilakukan untuk waktu yang terbatas. Ini kebanyakan positif ya teman-teman ya. Yang E,
MK harus meminta kebijakan tersebut diperbaiki oleh DPR, diusulkan, dengan menyertakan mekanisme yang memungkinkan masyarakat tetap dapat berkumpul dengan izin khusus. Sebagai solusi tengah, ya, ada solusinya, antara menjaga keamanan dan menghormati hak konstitusional. Ini menurut teman-teman yang mana jawabannya? Ini hot banget nih. A, B, C, D, atau E. Ya, membenarkan, membatalkan, memutuskan boleh, ya, atau meminta kebijakan, mengusulkan ke DPR nih. Nah, kita harus tahu, paham nih teman-teman ya, dasarnya apa nih? Dasarnya adalah ada di pasal 28E ayat 3. Bunyinya apa, teman-teman? Bunyinya adalah pasal ini ya itu menjamin kemerdekaan, kebebasan bagi masyarakat untuk berserikat. Ya, di sini ada kata berserikat, untuk berkumpul, ya, mengeluarkan pikirannya baik secara lisan ya dari ucapan ya dan tulisan. Dan ini dijamin. Jadi tidak boleh ya ada yang bisa melarang ini. Kan begitu ya. Ini adalah jaminan oleh undang-undang pasal sekian. Berarti jawaban yang tepat yang mana, teman-teman? Apakah MK membenarkan kebijakan tersebut? Yang A, tidak bisa. Karena sudah dijamin UUD 1945, bebas berserikat. B, MK harus menyatakan kebijakan tersebut dapat diterapkan secara selektif di wilayah tertentu aja, nggak bisa. UUD itu senasional Indonesia. C, MK harus membatalkan kebijakan tersebut jika terbukti bahwa kebijakan tersebut melanggar HAM yang dijamin oleh UUD 1945, khususnya hak untuk berkumpul, berserikat, dan mengemukakan pendapat. Jawabannya benar. Kenapa seperti itu, teman-teman? Nah, karena MK ini ya, dia akan berwenang untuk membatalkan kebijakan yang bertentangan dengan konstitusi. Kan dia memutuskan. Nah, ini si Bapak atau Ibu Gubernur mau merubah kebijakannya, itu nggak bisa sesuai dengan UUD 1945. Kenapa? Karena ada pembatasan. Pembatasan itu tidak proporsional dan tidak didasarkan oleh ancaman nyata pada keamanan nasional. Nah, lagi-lagi apa, teman-teman? Keamanan nasional, bukan keamanan kabupaten, bukan keamanan kota, bukan keamanan provinsi. Jadi harus ada ancaman secara nasional, ya. Dan pembatasan hak itu harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan umum dan perlindungan hak individu setiap warga negara. Jadi bagaimana solusinya? Harus dibatalkan karena tidak sesuai dengan hak asasi manusia karena dijamin oleh UUD 1945. Jawabannya adalah yang C. Soal 71. Dalam UUD 1945, prinsip kedaulatan rakyat menjadi landasan bagi sistem pemerintahan Indonesia. Namun, pelaksanaan prinsip ini dapat dihadapkan pada tantangan yang berasal dari berbagai faktor, termasuk partisipasi masyarakat dalam proses politik. Di antara langkah-langkah berikut, manakah yang paling efektif untuk memperkuat pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia? Di sini ada tadi partisipasi masyarakat dalam proses politik, dan kemudian langkah mana yang paling efektif untuk memperkuat pelaksanaan kedaulatan rakyat. Opsi yang A, menyediakan akses yang lebih mudah dan luas bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Nah, ini masyarakat bisa menyampaikan aspirasi mereka melalui berbagai platform. Bagus nih, bisa fisik maupun digital, kan tidak semuanya melek ya. Sehingga keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan politik lebih terjamin. Positif banget nih yang A. B, memperbaiki sistem pemilihan umum dengan menerapkan teknologi terbaru untuk memastikan transparansi, ya, keadilan dan keterlibatan masyarakat yang lebih luas dalam proses pemilu.
menerapkan teknologi terbaru. Ini tidak ya teman-teman. Kenapa? Karena untuk saat ini ya itu kita aksesnya bukan menggunakan handphone, bukan menggunakan laptop ya untuk pemilihan umum, tapi dengan menggunakan kertas kan begitu ya untuk nyoblosnya. C. Mendorong partisipasi masyarakat dalam organisasi masyarakat sipil atau civil society yang berperan sebagai pengawas pemerintah dan pembawa aspirasi rakyat, sehingga pemerintah lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Positif nih, kita keep. Yang D. Menyusun kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada masyarakat melalui konsultasi publik yang mendalam sebelum kebijakan tersebut disahkan agar setiap kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Menyusun kebijakan yang berpihak. Ini kalau hanya menyusun aja ini harusnya melalui konsultasi publik. Ya ini harusnya diajak dong ya, jangan cuma menyusun doang. Tidak. Yang E. Memperkuat peran lembaga perwakilan rakyat seperti DPR dan DPD agar dapat menjalankan fungsi pengawasan dan legislasi yang lebih efektif sehingga hak-hak rakyat lebih terjamin. Enggak. Tidak ada partisipasi masyarakat di sini. Jadi antara yang A atau yang C. Ingat di sini teman-teman ya, kata kuncinya adalah ada partisipasi masyarakat. Masyarakat terlibat, berarti lebih kepada yang C. Ya, mendorong partisipasi masyarakat dalam organisasi masyarakat sipil sehingga berperan sebagai pengawas pemerintah dalam hal apa? Ngecek aktivitas pemerintah. Aktivitas seperti apa, Bang? Aktivitas seperti misalnya nih, mereka punya anggaran. Anggarannya yang didapatkan oleh kabupaten, kota, atau provinsi itu berapa? Nah, setelah dapat anggarannya berapa, kemudian alokasinya kemana-mana aja. Terus penggunaannya untuk apa-apa aja. Ya, untuk biaya beli barang, bahan, biaya untuk program, untuk kegiatan, kemudian dananya apakah untuk membayar orang, itu berapa. Nah, kemudian dari pengawasan ini, masyarakat lihat sesuai nggak dengan praktek yang di lapangan. Ya, jumlah anggarannya. Kemudian apa yang dikerjakan. Ya, tanahnya kah, pengaspalannya kah, jalannya, pembangunan gedungnya kah, itu sudah sesuai atau belum. Jadi disinilah peran masyarakat untuk mengawasi pemerintah sekaligus membawa aspirasi. Sehingga masyarakat itu bagaimana di sini teman-teman? Aktif. Ya, masyarakat dapat memantau dan mengawasi jalannya pemerintahan secara langsung dan juga menyampaikan ide-idenya. Dan di sini apa juga gunanya civil society sebagai apa? Penghubung, jembatan antara rakyat dengan pemerintah sehingga suara rakyat tadi lebih didengar ya dalam pengambilan keputusan. Makanya di sini teman-teman ada kata pemerintah lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Jadi apa yang dibutuhkan masyarakat didengar oleh pemerintah. Dari itulah pemerintah menyusun kegiatan program apa aja, kemudian dibutuhkan dana berapa aja. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal 72. Dalam sebuah kota, pemerintah pusat berencana membangun proyek strategis nasional yang memanfaatkan lahan yang selama ini dikelola oleh masyarakat adat setempat. Masyarakat adat merasa hak mereka terancam dan menyampaikan keberatan atas proyek tersebut. Keberatan. Pemerintah pusat berargumen bahwa proyek tersebut penting bagi kesejahteraan nasional dan telah sesuai dengan peraturan yang ada. Sementara itu, pemerintah daerah mendukung masyarakat adat. Nah, di sini pemerintah daerahnya mendukung masyarakat adat, menekankan pentingnya mempertahankan tradisi dan tanah mereka yang telah diwariskan turun-temurun. Dalam situasi ini, berdasarkan UUD 1945 dan prinsip hukum negara, bagaimana pemerintah pusat dan daerah seharusnya menyelesaikan masalah ini? Wow. Yang A. Pemerintah pusat harus melanjutkan proyek tanpa memperhatikan keberatan masyarakat adat, karena proyek tersebut menyangkut kepentingan nasional yang lebih besar daripada kepentingan lokal. Namun, sebagai kompensasi, pemerintah akan memberikan bantuan ekonomi kepada masyarakat adat
Ini di ujungnya teman-teman namun memberikan kompensasi. Ini terdengar bagus, tapi di kalimat pertama ini tanpa memperhatikan keberatan masyarakat adat. Ini negatif ya teman-teman. Ini tidak mungkin. Kita coret yang A. Yang B, pemerintah pusat dan daerah harus melakukan mediasi. Tetapi hasil mediasi ini tidak harus mengikat. Jika tidak ada kesepakatan, keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah pusat karena mereka memiliki otoritas lebih tinggi dalam keputusan strategis nasional. Nah, ini yang mana nih? Apakah ini positif atau enggak teman-teman? Masih bingung gitu ya? Oke, kita lanjut ke C dulu nih. Pemerintah pusat wajib menunda proyek dan melakukan negosiasi ulang dengan masyarakat adat, menyesuaikan proyek agar tidak sepenuhnya menghilangkan hak-hak adat. Jika tidak ada jalan keluar, masalah ini harus dibawa ke Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan apakah proyek tersebut melanggar hak konstitusional masyarakat adat atau tidak. Ini positif nih. Yang D, pemerintah daerah harus membawa masalah ini ke pengadilan internasional karena tanah adat yang dilindungi oleh hukum internasional tidak dapat diambil tanpa persetujuan dari komunitas yang bersangkutan. Jika pengadilan memenangkan masyarakat adat, proyek harus dibatalkan. Ini gak harus sampai ke internasional teman-teman ya. Ini kita cukup di nasional aja. Kan di sini kan berdasarkan UUD 1945 dan prinsip hukum negara Indonesia. Yang D enggak. Yang E, pemerintah pusat dan daerah harus membentuk tim gabungan yang terdiri dari masyarakat adat, pemerintah, dan pakar lingkungan untuk mengevaluasi ulang dampak proyek terhadap hak-hak adat dan kesejahteraan lingkungan. Jika ditemukan bahwa proyek akan merusak hak adat secara signifikan, proyek harus dialihkan ke wilayah lain yang tidak memiliki potensi konflik dengan masyarakat adat. Ini positif teman-teman. Jadi antara yang B, C, dan E. Dan kalau untuk yang B ya teman-teman ya, harus melakukan mediasi, tapi hasil mediasi tidak harus mengikat. Ya, jika tidak ada kesepakatan, maka keputusan akhir ada di pemerintah pusat. Ini tidak ya. Yang lebih positif adalah C dan juga yang E. Yang mana nih? Yang C, pemerintah pusat wajib menunda proyek dan melakukan negosiasi ulang kepada masyarakat adat. Ya, jika nggak ada jalan keluar, maka bawa ke MK. Kalau yang E, pemerintah pusat daerah membentuk tim gabungan. Dan mereka melibatkan siapa? Ada perwakilan masyarakat adatnya. Ada pemerintah dan ada ahli, pakar lingkungan untuk mengevaluasi. Kemudian jika ditemukan proyeknya itu merusak hak adat secara signifikan, maka dialihkan ke tempat lain yang nggak ada konflik dengan masyarakat adat. Yang C atau yang E teman-teman. Nah teman-teman, di sini ya kita harus tahu nih tentang masyarakat adat ini masuk dalam UUD 1945 ya. Itu pasal berapa? Itu ada di dalam pasal 18B beta ayat 2. Disebutkan apa? Bahwa UUD 1945 itu mengakui hak-hak adat ya. Mengakui hak-hak adat. Nah, kemudian di sini intinya apa lagi teman-teman? Tadi di sini. Mereka, masyarakat itu apa? Keberatan mereka. Sehingga apa? Mereka itu berargumen ya ke pemerintah pusat. Nah, berarti mereka di sini apa? Keberatan. Kalau sudah keberatan, sebaiknya adalah pemerintah bagaimana? Ditunda dulu. Ya, ditunda dulu proyeknya. Lakukanlah negosiasi ulang. Musyawarah lagi, mufakat lagi. Ya, dilihat sisi positif negatifnya karena mereka sudah keberatan masyarakat adatnya. Ya, agar menyesuaikan, tidak sepenuhnya menghilangkan hak adat. Nah, kalau tidak ada jalan keluarnya lagi di sini, maka bawalah ke MK. Kenapa bawa ke MK? MK yang memutuskan, ya, memutuskan kasus, ya, perkara apabila bersinggungan dengan UUD 1945.
Nah, jadi yang paling positif di sini, yang paling tepat ya, yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah adalah menunda dulu negosiasi musyawarah lagi, kemudian kalau nggak ada mufakat, kesepakatan bawa ke MK. Jawabannya adalah yang C. Soal 73. Di tengah situasi darurat nasional, nah ini darurat nasional, Presiden memutuskan untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu tanpa melalui persetujuan DPR terlebih dahulu. Apakah langkah ini dibenarkan oleh UUD 1945? Dan apa yang harus dilakukan setelah Perpu diterbitkan? Yang A, langkah ini dibenarkan, tetapi Perpu harus diajukan ke DPR pada masa sidang berikutnya untuk mendapatkan persetujuan. B, langkah ini tidak dibenarkan karena setiap undang-undang harus disetujui DPR terlebih dahulu. C, langkah ini dibenarkan dan Perpu langsung berlaku sebagai undang-undang tanpa perlu persetujuan DPR. D, langkah ini dibenarkan namun hanya berlaku dalam waktu terbatas. E, langkah ini tidak dibenarkan karena UUD tidak mengatur tentang Perpu. Nah, ini soalnya hoax nih teman-teman. Dibenarkan atau enggak dulu nih? Menurut teman-teman, dibenarkan atau enggak? Nah, teman-teman, di sini ya, di UUD 1945 itu presiden berwenang mengeluarkan Perpu. Bisa mengeluarkan Perpu itu dalam keadaan genting, dalam keadaan kritis, dalam keadaan darurat. Jadi jawabannya apakah benar? Yes, bisa memutuskan. Nah, berarti yang A, langkah ini dibenarkan. Oke, positif, bisa. Yang B, langkah ini tidak dibenarkan. Yang B salah. C, langkah ini dibenarkan. Oke. D, langkah ini dibenarkan. Oke. E, langkah ini tidak dibenarkan. Salah. Jawabannya A, C, atau D. Oke. Keadaan genting, gitu kan ya? Keadaan genting, ya, situasi di sini genting. Kemudian datanglah presiden. Presiden mengeluarkan apa? Perpu. Bisa atau tidak digunakan perpunya? Nggak bisa, teman-teman. Jadi perpu ini harus ya dikirim, diajukan ke DPR dulu. Jadi perpu ini tidak bisa digunakan sama sekali. Tidak bisa digunakan sama sekali. Harus diajukan dulu ke DPR. Dan DPR ini di sidang, berikutnya sidangnya DPR itu bisa menolak, bisa juga ya menyetujui Perpu yang dibuat oleh presiden tadi. Nah, jadi jawabannya adalah yang A, langkah ini dibenarkan ya, tapi Perpu harus diajukan dulu ke DPR untuk mendapatkan persetujuan. Boleh atau tidak? Jawabannya adalah yang A. Soal 74. Dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan amanat UUD 1945, pemerintah daerah dihadapkan pada tantangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa strategi dapat diterapkan untuk mencapai tujuan tersebut. Manakah strategi yang paling efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan, sustainable, ya, jangka panjang? Yang A, membangun infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan agar aksesibilitas masyarakat ke pusat ekonomi dan pendidikan itu meningkat sehingga memudahkan mereka untuk mendapatkan pekerjaan dan layanan positif. B, mengadakan pelatihan keterampilan bagi masyarakat setempat yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam berbagai bidang, sehingga dapat berkontribusi secara langsung dalam pertumbuhan ekonomi lokal
positif. C. Memberikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang kurang mampu, sehingga mereka memiliki sumber daya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mengurangi beban ekonomi mereka. Jadi tergantung, tapi kan Bang banyak tuh BLT, bantuan langsung tunai ya, sampai sekarang yang diberikan pemerintah, berarti program pemerintah juga bisa juga positif juga teman-teman. Ya. Yang D, menjalin kemitraan dengan sektor swasta. Wah, gunanya apa? Untuk menciptakan lapangan kerja baru, sehingga dapat mengurangi angka pengangguran dan memberikan peluang kerja bagi masyarakat positif. E, mengimplementasikan program perlindungan sosial, ya jaminan sosial, penting nih, yang menyeluruh untuk semua lapisan masyarakat, dengan tujuan mengurangi ketimpangan sosial yang dan memastikan setiap orang mendapatkan hak-haknya. Positif A, B, C, dan E ini positif semua teman-teman. Jadi tinggal bagaimana kita memperingkatkannya. Ya, ingat di sini teman-teman kata kuncinya adalah yang paling efektif, kemudian mensejahterakan masyarakat dan berkelanjutan. Oke, berkelanjutan. Tadi ada opsi yang C ya, memberikan bantuan langsung tunai. Apakah ini berkelanjutan terus? Pemerintahnya yang berkelanjutan gitu ya, ngasih uang terus ke masyarakat. Dan ini menjadi beban bagi pemerintah secara anggaran APBN-nya. Apalagi kalau semakin banyak yang kurang mampu, semakin banyak uangnya. Jadi kepakainya untuk memberikan masyarakat terus. Dan masyarakat yang kurang mampu ini belum tentu mereka bisa mandiri, lepas dari rantai kemiskinan tadi. Ya teman-teman. Jadi jawabannya yang C ini bukan. Terus kemudian yang E, mengimplementasikan program perlindungan sosial. Kalau mengimplementasikan program perlindungan sosial ya, itu pemerintahnya yang ngasih dana, yang mengucurkan dana juga dari anggaran, dari pajak. Ya, dari pajak masyarakat, dari APBN, sama dengan yang C. Jawabannya bukan. Kemudian apa? Yang A, membangun infrastruktur, ya bisa agar kasih akses. B, mengadakan pelatihan, ya. Menjalin kemitraan dengan swasta, iya. Dah, yang paling tepat di sini teman-teman, yang paling efektif adalah yang mana? Yaitu memberikan pelatihan. Nah, kenapa memberikan pelatihan? Kalau ya dikasih kursus pendek, ya dalam jangka waktu pendek, diberikan kursus dalam jangka waktu panjang, dikasih spesialisasi, ya menjahitkah, ya untuk bengkelkah, ya bertanikah, berkebunkah, ya tenunkah, kan gitu ya, mengajarkah, ya menjadi misalnya nih asisten rumah tangga kah, begitu ya, itu mereka punya skill sehingga mereka itu punya kompetensi dalam berbagai bidang. Kalau mereka punya kompetensi, mereka bisa daftar pekerjaan ya teman-teman. Kalau yang D itu menciptakan lapangan pekerjaan, oke, ada lapangan pekerjaan, tapi kalau masyarakat di setempatnya itu nggak punya skill ya teman-teman, nggak punya skill, itu para pengusaha kewalahan, mereka harus ngajarin lagi. Tapi kalau pemerintah udah ngasih keterampilan begitu ya, melalui badan pelatihan begitu kan ya, ada badan pelatihan, udah dananya dari pemerintah itu pajaknya untuk kasih pelatihan. Jadi begitu sudah memiliki skill masyarakatnya, si sektor swasta tadi enak, tinggal rekrut. Nggak mungkin dong, mana mau pengusaha perusahaan itu, yuk kita training dulu dari awal, kita ajarin, nggak mau. Mereka yang maunya bagusnya apa? Siap pakai. Kan begitu ya. Nah, kemudian yang C berarti tidak. Ya, lebih efektif yang B. Kalau yang A, membangun infrastruktur, oke. Ya, akses berkelanjutan, kan bisa rusak juga jalannya, diperbaiki lagi anggarannya, kan begitu ya. Yang lebih cocok adalah yang membangun keterampilan. Kenapa? Karena dengan keterampilan teman-teman, efeknya apa? Jangka panjang. Makanya di sini ada berkelanjutan, kan gitu ya. Karena masyarakatnya bisa lebih mandiri,
dan mampu berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi lokal, ekonomi setempat. Jawabannya adalah yang C. Soal 75. Di sebuah rapat tahunan, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR muncul perdebatan mengenai usulan perubahan terhadap pasal dalam UUD 1945 yang mengatur tentang batas masa jabatan presiden. Beberapa anggota MPR mengusulkan untuk menghapus batas masa jabatan agar presiden bisa dipilih kembali tanpa batas waktu, asalkan melalui pemilihan umum yang demokratis. Oke, berarti sekarang teman-teman kita harus tahu ya, sesuai dengan UUD 1945 itu presiden dan wakil presiden mereka memiliki masa jabatan itu dibatasi sebanyak 2 periode. Dan masing-masing periode itu maksimal 5 tahun. Dan inilah ya yang ingin dihapus, yang mengusulkan penghapusan batas jabatan. Jadi bisa dipilih kembali tanpa batas waktu, berarti bisa lebih dari 5 tahun, bisa dari 2 periode sampai seumur hidup, sampai kiamat gitu ya kasarnya. Nah, kemudian namun pihak lain menentang dengan alasan bahwa pembatasan masa jabatan merupakan bentuk dari perlindungan demokrasi dari kekuasaan yang terpusat terlalu lama, yang bisa menyebabkan KKN. Apa yang harus dilakukan MPR berdasarkan aturan yang berlaku dalam UUD 1945? Opsi yang A, MPR harus menyetujui usulan tersebut karena semua perubahan UUD harus dilakukan dengan kesepakatan mayoritas anggota DPR. Dan masa jabatan presiden seharusnya ditentukan oleh pemilih melalui mekanisme demokrasi langsung tanpa perlu pembatasan. Bisa jadi ya teman-teman ya. Jadi UUD itu kan bisa diamandemen. B, MPR harus mempertimbangkan lebih dahulu masukan dari Mahkamah Konstitusi. Nah, memastikan bahwa usulan perubahan ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi yang dijamin dalam UUD 1945, serta harus melakukan referendum nasional sebelum menyetujui perubahan tersebut. Ini positif. Kenapa? Harus ke MK dulu. Kan gitu ya. Ini bertentangan dengan UUD atau enggak? Nah, kalau misalnya bisa, gas kata MK, kemudian diubah MPR. Ini bisa. C, MPR bisa menolak usulan perubahan jika dianggap bertentangan dengan semangat demokrasi dan membahayakan sistem checks and balances dalam pemerintahan. Sesuai dengan pasal 7 UUD 1945 yang sudah membatasi masa jabatan presiden menjadi maksimal 2 periode. Oke, positif. Kemudian yang D, MPR bisa menyetujui perubahan tersebut dengan syarat bahwa pengawasan terhadap kekuasaan presiden diperketat melalui lembaga legislatif dan yudikatif. Sehingga meskipun tidak ada batas masa jabatan, kekuasaan presiden tetap diawasi oleh lembaga negara lainnya. Bisa jadi ya teman-teman. Jadi ada diperketat lagi lembaga legislatif dan yudikatif. Yang E, MPR dapat meminta pendapat masyarakat melalui forum publik. Wah, ada diajak nih ya partisipasi masyarakat atau survei nasional sebelum mengambil keputusan, agar keputusan perubahan UUD ini memiliki legitimasi yang kuat dari rakyat. Masyarakat setuju atau enggak kan gitu ya, sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan prinsip demokrasi dan UUD 1945. Ini A, B, C, dan D, dan E juga semuanya teman-teman. Ini sangat memungkinkan untuk dilakukan. Nah, menurut teman-teman nih jawaban yang mana? Ini hot banget nih. Menurut teman-teman yang mana? Ya teman-teman, ini di dalam UUD ya 1945 kita harus tahu teman-teman. Ya, ini di pasal berapa? Ini ada di pasal 7. Pasal 7 UUD 1945 itu disebutkan bahwa masa jabatan presiden dan wakil presiden itu dibatasi selama 2 periode ya, masing-masing 5 tahun. Nah, apa gunanya teman-teman? Gunanya ini dirancang untuk
untuk menjaga demokrasi. Nah, tadi sini ada ya, melakukan perlindungan demokrasi agar tidak terpusat terlalu lama. Jadi sebaiknya dari kelima ini mana yang paling efektif, mana yang paling tepat? Yang paling tepat adalah menolak dong. Iya kan? Yang paling tepat adalah menolak. Kenapa menolak ini? Karena bertentangan dengan semangat demokrasi. Bayangkan, kalau misalnya 2 periode, lebih dari 5 tahun, bisa berapa? 10 tahun satu periode. Ya, 2 periode bisa 20 tahun. Bayangkan selama itu. Ya, bisa KKN teman-teman. Dan ini membahayakan checks and balances di pemerintahan. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Soal 76. Dalam penegakan hak asasi manusia atau HAM di Indonesia, UUD 1945 memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak setiap individu. Namun, penerapan dan pemantauan terhadap hak asasi manusia seringkali menghadapi berbagai tantangan. Manakah dari pendekatan berikut yang paling tepat untuk meningkatkan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia? Yang A. Meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia, sehingga setiap individu tahu hak-hak mereka dan dapat memperjuangkannya. Yes, positif. B. Memperkuat lembaga-lembaga pengawas independen untuk memantau pelaksanaan hak asasi manusia dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah tentang tindakan perbaikan. Positif. C. Mengadakan dialog antara pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga internasional untuk membahas isu-isu hak asasi manusia, sehingga tercipta kesepakatan bersama untuk perbaikan. Ada dialog, musyawarah. Positif. D. Membangun sistem hukum yang lebih ketat dengan sanksi yang lebih berat. Pas nih, bagi pelanggar hak asasi manusia. Kenapa? Agar efek jera dapat tercipta dan pelanggaran dapat diminimalisir, dapat dikecilkan, dikurangi. Ini positif lagi teman-teman. E. Meningkatkan kerjasama dengan organisasi nasional, kolaborasi untuk mendapatkan dukungan teknis dan sumber daya. Ya mungkin kurang kali ya di daerahnya. Kenapa? Karena sumber daya untuk secara finansial dan sumber daya untuk manusia itu tenaga ahlinya tidak ada di kita, sehingga dalam pelaksanaan program hak asasi manusia di tingkat lokal itu bisa dilaksanakan. Ini positif teman-teman. A, B, C, D, dan E itu positif semua. Mana menurut teman-teman jawabannya? Di sini kita diarahkan yang paling tepat untuk meningkatkan perlindungan hak asasi manusia yang mana? Dari semua pendekatan ini, yang paling tepat apa? Yang paling tepat adalah pribadinya, ya, dengan cara meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia. Hak mereka itu apa? Ya, kita kasih mereka pengetahuan. Kenapa teman-teman? Karena dengan pengetahuan yang cukup, masyarakat itu gak cuma tahu hak-haknya, tapi mereka bisa apa? Berperan aktif untuk perjuangkan hak-haknya. Jadi di sini ada kata-kata apa teman-teman? Tahu haknya dan memperjuangkan. Kenapa? Karena dengan sadarnya masyarakat tahu mereka haknya, ya, itulah kunci untuk mendorong pemerintah dan lembaga terkait lainnya itu memperhatikan dan melindungi hak asasi manusia. Jadi kalau hak mereka dari masyarakat tadi itu diganggu gugat, mereka bisa fight, bisa bertarung, kan gitu ya. Ini hak saya, kenapa diganggu gugat? Nah, inilah pendekatan yang paling tepat untuk meningkatkan perlindungan hak asasi manusia. Secara individu tahu. Kalau secara individu udah tahu, kemudian kita lihat orang lain, itu haknya diganggu orang lain, organisasi atau bahkan pemerintah, kita pasti turut membantu orang tersebut untuk mempertahankan haknya. Karena hak dia sama dengan hak kita. Itu yang paling dekat teman-teman. Jawabannya adalah opsi yang A. Soal 77. Sebuah organisasi non-pemerintah mengajukan petisi. Petisi itu
suatu permohonan resmi ya kepada pemerintah, itu isinya secara ucapan maupun tulisan maupun dari sosial media internet, itu isinya biasanya keluhan, mengeluhkan suatu permintaan atau dukungan suatu kebijakan ya. Itu petisi, mengajukan petisi untuk mengubah beberapa pasal dalam undang-undang yang mengatur perlindungan lingkungan hidup. Mereka berpendapat bahwa undang-undang yang ada tidak cukup melindungi sumber daya alam dan memerlukan revisi yang lebih ketat. Mengingat pentingnya isu ini dalam konteks UUD 1945, langkah apa yang seharusnya diambil oleh organisasi tersebut untuk memastikan bahwa aspirasi mereka didengar oleh pemerintah? Tadi mereka mengajukan petisi ya teman-teman. Jadi langkah apa yang harus dilakukan mereka agar aspirasinya didengar? Untuk yang opsi A, menyusun laporan penelitian yang komprehensif ya, yang lebih umum, yang banyak gitu ya, general, mengenai dampak negatif dari undang-undang yang ada dan mengajukan rekomendasi konkret nyata untuk perubahan kepada pemerintah serta DPR. Ini positif nih yang A. B. Mengorganisir protes besar-besaran di depan gedung pemerintah untuk menunjukkan ketidakpuasan terhadap kebijakan yang ada. Nah, ini sama sekali tidak. Mungkin kalau sudah tidak didengarkan lagi, mungkin bisa protes gitu ya, demonstrasi secara damai. C. Membangun aliansi dengan organisasi lain dan melakukan lobby langsung ke anggota DPR untuk mendapatkan dukungan bagi perubahan undang-undang tersebut. Negosiasi oke, tapi membangun aliansi dengan organisasi lain, ini organisasi seperti apa kita nggak tahu. Dan lobby ya, ini tidak ya, kurang tepat teman-teman. Jadi yang C ini bukan, kita blacklist. D. Menyebarluaskan informasi di media sosial mengenai ketidakpuasan terhadap undang-undang yang ada untuk menarik perhatian publik ya, malah membuat ketidakpastian ya, kekacauan. Ini tidak. E. Menyerahkan petisi kepada presiden dengan harapan bahwa tindakan tersebut dapat mempengaruhi kebijakan di tingkat atas. Ini positif teman-teman. Jadi yang A atau yang E? Menurut teman-teman. Nah, yang paling tepat apa? Kalau yang E, menyerahkan petisi aja, kan gitu. Tapi kalau yang A, coba kita lihat, menyusun laporan penelitian yang lebih komprehensif, yang lebih banyak ya datanya, lebih general lagi, terstruktur dia, mengenai dampak negatif. Nah, kemudian apalagi yang mendukung di sini jawabannya teman-teman. Dengan pendekatan yang komprehensif ini berarti banyak mereka kasih data kan. Pendekatan yang berbasis data ini itu organisasi dapat membangun argumen yang lebih kuat untuk mendukung aspirasi mereka. Ada datanya, ini datanya Pak. Nah, dengan data inilah makanya organisasi tersebut ya, mereka mengajukan petisi. Jadi enak ya. Jadi ada laporan di lapangan itu seperti apa. Jadi pemerintah itu nanti akan mensurvei ya, meneliti lagi benar atau enggak. Nah, ini yang lebih formal. Jawabannya teman-teman adalah opsi yang A. Soal 78. Dalam proses pengembangan kebijakan publik, pemerintah daerah menyusun rencana untuk membangun fasilitas umum baru. Namun, beberapa warga menyampaikan keberatan mereka karena khawatir bahwa pembangunan tersebut akan mengganggu lingkungan sekitar. Apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memastikan bahwa pembangunan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip dalam UUD 1945 yang menekankan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat? Opsi yang A, mengabaikan keberatan warga karena pemerintah memiliki otoritas penuh dalam pengambilan keputusan pembangunan. Enggak, masa diabaikan. B, menyusun analis dampak lingkungan yang detail dan melakukan konsultasi publik, ya berarti ini ada partisipasi publik sebelum melanjutkan rencana pembangunan untuk memastikan semua suara didengar. Ini positif B. C, membentuk komite khusus yang hanya terdiri dari pejabat pemerintah untuk merumuskan rencana. Hanya terdiri dari pejabat pemerintah doang. Enggak banget.
D. Menawarkan kompensasi kepada warga yang terdampak sebagai cara untuk mengatasi ketidakpuasan mereka terhadap pembangunan tersebut. Wah, bagus nih ngasih kompensasi, tapi apa? Kayak nyuap gitu ya teman-teman ya. Ada masalah udah kasih aja uang. Karena pemerintah punya uang, biar selesai. Itu enggak banget. E. Menunda semua rencana pembangunan hingga ada keputusan dari pemerintah pusat terkait dengan kebijakan pembangunan infrastruktur. Ini bisa jadi, mungkin kalau masalahnya udah besar banget, wah kayaknya kita harus ke pemerintah pusat nih teman-teman. Nah, tapi dari pilihan yang ada ini B atau E, ini lebih cenderung kemana teman-teman? Ya, lebih baik apa? Menyusun analisis dampak lingkungan. Kemudian, dalam penyusunan ini, apa yang dilakukan? Lakukanlah konsultasi publik dialog. Ya, ini menunjukkan apa? Pemerintah itu menghargai hak masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat tadi. Kan begitu ya. Jadi jawabannya adalah opsi yang B. Soal 79. Seorang anggota DPR mengusulkan sebuah undang-undang baru yang berisi tentang perlindungan terhadap kelompok rentan di masyarakat. Namun, undang-undang tersebut mendapat penolakan dari beberapa kalangan yang menganggap bahwa perlindungan tersebut dapat menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok lain. Dalam situasi ini, apa yang sebaiknya dilakukan oleh anggota DPR tersebut untuk memastikan bahwa undang-undang yang diusulkan dapat diterima oleh semua pihak? Di sini teman-teman ada undang-undang baru ya mengusulkan di DPR tentang perlindungan terhadap kelompok rentan. Ya, ini mendapatkan penolakan. Nah, apa yang harus baiknya dilakukan oleh DPR? Opsi yang A, melakukan sosialisasi dan diskusi terbuka dengan berbagai kelompok masyarakat untuk mendengarkan pandangan dan kekhawatiran mereka terkait undang-undang tersebut dan melakukan revisi berdasarkan masukan yang konstruktif. Ini positif. B. Menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada pemimpin DPR untuk memutuskan apakah undang-undang tersebut layak untuk dibahas lebih lanjut. Ini cenderung lebih kepada MK, teman-teman ya. Apalagi ini bersinggungan dengan konstitusional UUD 1945. Bukan. C. Meneruskan usulan undang-undang tanpa perubahan apapun dan berharap bahwa suara mayoritas DPR akan mengesahkan undang-undang tersebut. Wah, ini enggak teman-teman. Meneruskan tanpa perubahan ya, berharap mayoritas mengesahkan, kan gitu ya. Tergesa-gesa banget. Ngotot. D. Mengabaikan penolakan dari pihak yang tidak setuju. Enggak banget nih. Dan menekankan pentingnya perlindungan terhadap kelompok rentan. Nah, ini bagus nih poin terakhirnya, tapi yang pertama mengabaikan, ini enggak. Yang E, mengubah fokus undang-undang menjadi isu yang lebih populer. Wah, agar dapat menarik dukungan dari masyarakat luas. Enggak. Pengalihan isu ya, atau kayak yuk kita ubah isunya yuk biar lebih bagus lagi nih, biar nanti masyarakat tertarik. Ini enggak nih. Jadi yang lebih positif, yang positif ini cuma satu teman-teman, yaitu yang A, melakukan sosialisasi ya, melakukan sosialisasi, kemudian diskusi terbuka dengan kelompok masyarakat. Jawabannya adalah yang opsi A. Soal 80. Panjang juga nih teman-teman. Seorang gubernur di sebuah provinsi merasa bahwa undang-undang baru yang diterbitkan oleh pemerintah pusat akan menghambat otonomi daerah dan merugikan masyarakat setempat, terutama karena undang-undang tersebut mengalihkan sebagian besar kewenangan perencanaan pembangunan daerah ke pemerintah pusat. Wah, ini berarti ada sebagian nih ya, tanggung jawab kekuasaan dari pemerintah daerah ke pusat nih. Pusat berarti ingin nge-handle, nge-manage ya dari wewenang tersebut. Lanjut, gubernur ini ingin menolak undang-undang tersebut dan memutuskan untuk tetap menggunakan peraturan daerah yang ada, nggak mau pakai yang pusat. Namun, pemerintah pusat mengancam. Wah, ini ada kata mengancamnya teman-teman ya. Akan mencabut sebagian dana bantuan dari pemerintah pusat jika provinsi tersebut tidak mematuhi undang-undang baru. Berarti ada intervensi nih ya,
tekanan, teman-teman. Dalam menghadapi situasi ini, bagaimana gubernur seharusnya bertindak berdasarkan ketentuan UUD 1945 dan sistem pemerintahan Indonesia? Opsi yang A, gubernur dapat tetap menjalankan peraturan daerah dan mengabaikan undang-undang baru, karena otonomi daerah dijamin oleh UUD 1945. Jika pemerintah pusat menarik dana bantuan, gubernur dapat menuntut pemerintah pusat melalui Mahkamah Agung untuk melindungi hak otonomi daerahnya. Bagaimana teman-teman? Ini bisa jadi, kan begitu ya? Bisa juga nih, memungkinkan, possible nih. Yang B, gubernur harus melaporkan kasus ini ke Mahkamah Konstitusi untuk menguji materi undang-undang tersebut. Apakah melanggar prinsip otonomi daerah yang dijamin oleh UUD 1945? Jika Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa undang-undang tersebut inkonstitusional, tidak sesuai dengan undang-undang, maka undang-undang tersebut bisa dibatalkan. Ini positif juga, bisa. C, gubernur bisa melakukan negosiasi politik dengan pemerintah pusat untuk menyesuaikan undang-undang tersebut sesuai dengan kondisi provinsi. Dan jika tidak tercapai kesepakatan, gubernur dapat menggugat ke Komisi Yudisial untuk memeriksa legalitas undang-undang tersebut. Di awalnya benar yang C, tapi apa teman-teman? Dia menggugatnya ke KY, harusnya ke MK ya, salah. D, gubernur harus menerima undang-undang baru karena undang-undang yang dibuat oleh pemerintah pusat berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Namun, gubernur bisa mengusulkan revisi undang-undang melalui DPD, bisa, untuk mengembalikan sebagian kewenangan daerah. Ini bisa ya, menerima terus kemudian minta revisi ke DPD ya. Ini memungkinkan teman-teman prosesnya. E, gubernur bisa meminta bantuan internasional untuk melindungi hak otonomi daerah karena Indonesia telah meratifikasi konvensi internasional mengatur hak pemerintah lokal, sehingga tekanan internasional dapat digunakan untuk membatalkan undang-undang yang merugikan negara. Ini bisa, tapi lebay banget ya. Ngapain harus sampai ke internasional nih gubernur untuk bertentangan dengan pemerintah pusat? Ini enggak. Jadi yang memungkinkan adalah A, B, dan D. Jadi di sini teman-teman, jadi pertanyaannya, dalam menghadapi situasi ini, bagaimana gubernur seharusnya bertindak ya? Bertindak sesuai dengan ketentuan UUD. Sesuai dengan ketentuan UUD. Prosesnya, mekanismenya seperti apa? Teman-teman, sudah pasti gubernur harus ya melaporkan ini ke MK dong. Ya, untuk menguji materi, karena ini tugasnya MK. Apakah otonomi daerah ini melanggar UUD 1945 atau enggak? Kan gitu ya. Jika Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa undang-undang tersebut tidak sesuai dengan konstitusi, dengan undang-undang, maka bisa dibatalkan. Inilah proses yang sesuai dengan UUD 1945. Jawabannya adalah yang B. Nah, kemudian ini PR buat teman-teman nih. Panjang juga nih ya, hots buat PR-nya. PR-nya adalah di sebuah provinsi ya, DPRD setempat mengajukan usulan pembentukan peraturan daerah Perda yang memberikan kewenangan penuh kepada kepala daerah untuk mengelola seluruh sumber daya alam di wilayahnya tanpa campur tangan pemerintah pusat. Nggak mau ada campur tangan pemerintah pusat. Peraturan ini dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan mempercepat pembangunan lokal. Namun, beberapa anggota masyarakat merasa khawatir bahwa hal ini akan menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan karena kepala daerah bisa bertindak sewenang-wenang tanpa adanya pengawasan yang ketat. Berdasarkan UUD 1945 dan prinsip otonomi daerah, tindakan apa yang seharusnya diambil oleh DPRD untuk menjaga keseimbangan, ya ini ada keseimbangan antara otonomi daerah dan kontrol pemerintah pusat. Nah, menurut teman-teman dari A, B, C, D, dan E, ini jawabannya yang mana ya?